tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di tentang sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Langsung ya, saya kira sudah cukup apa yang mau disampaikan. Singkat 3 menit Pak Egi. Iya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebut nama saya, setelah konteksnya dengan keterangan pemerintah. Iya. Saya ingin memperjelas, apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya itu setuju apa tidak? Gitu. Bukan begitu. Nah, makanya perlu jelas. Jadi tadi saya katakan begini, dalam perkara permohonan itu kan ada jawaban dari pemerintah. Nah, jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya. Ini ada perkara yang kita gabung, perkaranya Pak Egi, perkara 58. Apakah keterangan pemerintah itu mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama dengan permohonannya Pak Egi? Ternyata pemerintah menjawab keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58. Begitu. Nah, kalau itu yang dimaksud, tidak menjawab apa yang kita buat waktu ada sidang dengan Pak Palaguna dan Pak Anwar Usman. Karena itu maka kalau itu keterangannya dan menjawab tentang saya tidak pas. Ya itu karena silahkan, berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah, nggak mau jawab kan, malah nggak masalah kan? Iya, karena konsekuensinya serius yang mulia. Iya. Seriusnya begini, dengan hormat ya. Nanti yang menilai secara ilmu hukum kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan. Ya. Judicial review kan itu basisnya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau perpu ini dikabulkan, apalagi banyak permintaan terkait juga dinyatakan sebagai berkekuatan hukum dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya siapapun atau apapun ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Ya. Nah, kan begitu konsekuensinya. Ya, ya. Nah, pertanyaan seriusnya, ada nggak ajaran lain selain Islam tentang ketuhanan yang Maha Esa? Itu bertentangan. Itu serius. Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam, karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pemohon, pendapat pemohon. Ya, oleh karena itu harus dijawab yang mulia. Ya, itu terserah pemerintah mau jawab atau tidak, kan terserah pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang terserah, tapi konteks memutuskan nanti jadi diterima atau tidak perpu itu ini nanti kita majelis. yang menilai. Nah, kita minta mohon konsekuensi hukum itu sangat serius ya. Baik, terima kasih Pak Egi, silakan duduk. Ya, jadi nanti pemerintah, sekali lagi saya tegaskan, jawaban yang sudah disampaikan di dalam persidangan perkara-perkara dahulu berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif hukum mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di tentang sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan.
Jadi udah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semuanya. Tidak menjawab berarti membenarkan. Apa kritik jawabannya Hah? terkait Perpu sendiri? Kenapa? Terkait dengan Perpu, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa Perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang di. Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Oleh karena itulah, nah ini pentingnya hadirnya saya dan kawan-kawan. Jangan diberlakukan Perpu ini. Kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu loh. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini justru yang membela ajaran lain selain Islam untuk tetap berlaku. Kalau mengacu hanya kepada Perpu, nggak boleh berlaku gitu loh. Makanya kita minta ditolak gitu. Tapi kalau diberlakukan juga karena mungkin kebodohan dan kelemahan pemerintah, maka kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama lain dibubarkan saja. Ini suatu kalimat yang sangat kontroversial. Dan ini bisa memicu pemahaman yang berbeda-beda nanti. Saya ini seorang muslim, maka secara pribadi saya harus terus belajar mendalami agama saya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi tidak cukup waktu untuk membicarakan dan membahas agama selain Islam. Paling pun mungkin sekedar baca-baca ya, untuk nama pengetahuan. Tapi bukan berarti harus mereka dibubarkan. Ya, kalimat-kalimat ini kan bisa memecah belah persatuan Indonesia kalau saya melihatnya. Jadi mohon maaf Bang Egy Sujana, kali ini mungkin kita berbeda pendapat terkait ini. Karena apa? Saya sebagai seorang nasionalis yang beragama Islam, tentunya ingin negara ini tetap menjaga persatuan Indonesia dari berbagai suku, agama, dan ras, etnis, serta golongan. Jadi kalau Bang Egy sudah nak membuat pernyataan begini, ini bagi saya ini keliru. Dan ini sangat berbahaya atas kelangsungan persatuan Indonesia. Namun di situ juga saya sampaikan tadi, Pak Egy Sujana sudah bilang mungkin inilah ilmunya masih kurang. Ada pengakuan begitu. Kalau memang ilmu kurang, ya agar berhati-hatilah. Ya, negara kita ini negara yang kalau mau berbicara sejarah, negara ini kita berdirinya tahun 1945. Sebelumnya adalah bukan negara Indonesia, tapi berbagai kerajaan-kerajaan, kesultanan, suku-suku. Dan kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita suatu kebaikan, dan semua orang tahulah. Itu yang saya pahami. Dan bisa jadi di agama-agama lain pun sama mengajarkan tentang kebaikan. Jadi saya juga berharap kepada Bang Egy Sujana agar lebih baik urusin agama yang kita anut untuk memperdalam agama dan kita praktekkan sehari-hari, daripada senantiasa di depan publik berbicara seperti ini, mengatakan agama lain bubarkan saja. Ini akan menjadi kontroversial. Ya, karena itu tadi Pancasila, dengan adanya Pancasila, disitulah wadah. Adanya disebut toleransi antar umat, antar umat beragama, ya lintas agama. Jadi saya juga heran kok, sekarang ini paling senang kita ini membahas masalah perbedaan agama. Bukannya yang kita bahas bagaimana bangkit bersama, membangun ekonomi, terbebas dari penjajahan ekonomi.
Akhirnya nanti diramai lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, kita tadi melihat cuplikan video ada seorang yang katanya profesor ya. Dia meminta supaya agama selain agamanya dia, selain agama yang dia anut itu minta dibubarkan. Enak saja. Enak saja minta agama lain dibubarkan. Memangnya kenapa? Apa yang membuat kamu marah terhadap agama lain? Apa yang membuat kamu tidak tenang ketika melihat orang yang tidak seagama dengan kamu? Apakah pernah mengganggu aktivitas kamu? Apakah pernah mengganggu kamu beribadah? Kan gak pernah. Ya. Agama lain tidak pernah mengganggu kamu yang lagi beribadah. Justru ada satu agama yang suka sekali mengganggu orang lain beribadah. Bahkan ada yang lagi beribadah, datang orang yang seagama dengan kamu, membubarkan. Gereja banyak ditutup, takut ya, iman tidak kuat, akidah tidak kokoh. Itu menunjukkan bahwa ada rasa ketakutan. Ya, ada rasa takut yang mendalam dalam hati Anda. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Anda sepertinya tidak ada damai, tidak ada sukacita ketika melihat orang yang tidak seagama dengan Anda, terhadap orang yang tidak seakidah dengan Anda? Pernah nggak Anda berpikir, bagaimana kami ini, orang yang di luar agama Anda itu mendengar suara iman Anda? Satu hari 5 kali mendengar suara iman Anda. Terpengaruh nggak kami ini ketika mendengar suara itu? Merasa terganggu nggak kami ketika mendengar iman Anda itu? Nggak pernah. Justru kami semakin mantap iman kami di dalam percaya kami kepada Tuhan. Kita punya Tuhan masing-masing yang kita imani. Anda punya Tuhan, kami punya Tuhan. Kami punya kitab sendiri, Anda punya kitab sendiri. Anda punya kepercayaan sendiri, kami punya kepercayaan sendiri. Anda punya akidah sendiri, kami punya akidah sendiri. Ya, jadi mari kita berjalan di rel yang sudah diatur oleh agama masing-masing. Anda berjalan di rel yang sudah diatur oleh agama Anda, sesuai dengan akidah Anda, sesuai dengan iman Anda, tanpa perlu terpengaruh dengan iman kepercayaan agama orang lain. Kami juga begitu, saudaraku. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, ya, tapi Anda kan tidak pernah membaca Alkitab. Alkitab mencatat, Alkitab menulis, kamu dikenal dari buahnya. Nah, jadi kita bisa melihat agama itu baik atau tidak baik, agama itu benar atau tidak benar, itu dari pengikutnya. Ya, kalau pengikutnya barbar, suka mengganggu orang, suka mengganggu ibadah orang, itu menunjukkan apa? Coba dipikirkan dengan akal yang sehat, pikir dengan tulus, pikir dengan kritis. Apa yang membuat kita tidak senang terhadap agama lain, terhadap akidah lain? Kok dengan begitu gampang kita meminta pemerintah supaya agama lain itu dibubarkan saja? Kenapa? Ayo berpikir, ya. Seandainya kami mengatakan hal yang sama sebagaimana yang Anda katakan, kira-kira Anda marah tidak? Kira-kira Anda tersinggung tidak? Nah, ini harus bercermin. Sering-seringlah berdiri di depan cermin. Karena saya melihat Anda ini sepertinya tidak pernah merasakan damai, tenang, tentram, tidak. Ya, maka dari itu, kepada siapapun yang menonton video kali ini, ayo carilah agama di mana Anda dihargai dan bisa menghargai. Di mana Anda damai, tentram, tenang. Ingat, tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan. Ya, tidak ada. Dan tidak ada satupun agama yang bisa membuat Anda tenang. Kita tenang, kita tentram. Tidak ada. Tetapi Tuhan. Ya, Tuhan yang hidup. Apabila kita berada selalu di dalamnya, maka kita selalu mendapatkan damai, selalu mendapatkan sukacita, selalu mendapatkan kesejahteraan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Tidak ada yang bisa memberikan kita damai, tidak ada yang bisa memberikan kita sejahtera, tidak ada yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Ada kita mendapatkan damai, tenang, kebahagiaan, itu tidak permanen, sebentar. Kalau kita banyak uang misalnya, kita dalam keadaan banyak harta misalnya, itu kita bahagia. Tapi bila masanya nanti harta kita habis, entah musibah, entah apa, hilang lagi damai kita. Tetapi bila kita di dalam Tuhan, damai itu benar-benar damai yang nyata yang kita dapatkan. Maka Alkitab mengatakan apa? Apa yang Yesus berikan itu sangat berbeda dengan yang dunia berikan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Maka di ayat yang lain Yesus berkata apa? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo datang kepada Yesus. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan video kali ini. Setelah saudara mendengarkan, saudara renungkan video kali ini, lalu saudara datang kepada Yesus, ya. Coba saudara datang kepada Yesus, maka saudara akan mendapatkan damai. Saudara akan mendapatkan kesejahteraan, saudara akan mendapatkan ketentraman, saudara akan mendapatkan ketenangan jiwa, saudara akan mendapatkan kelimpahan yang tidak pernah saudara dapatkan, kelimpahan damai, sejahtera, dan sukacita yang selama ini saudara rasakan. Hanya di dalam Yesus semua itu kita bisa dapatkan, kita bisa rasakan. Yesus bukan saja memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita, bukan saja dia memberikan hidup yang kekal di surga kepada kita, tetapi masa kita di dunia ini, kalau kita beriman, percaya, bertakwa kepadanya, kita benar-benar tinggal di dalam firman-Nya, maka kita mendapatkan bahagia, mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketentraman, dan benar-benar jiwa kita dilimpahkan. Ya, kita mendapatkan kelimpahan yang real, yang nyata, yang bisa kita rasakan, saudaraku. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau saudara melihat saya di media sosial dihina, dicaci maki, diolok-olok, sejengkal pun tidak akan membuat saya surut dari hadapan Tuhan. Sejengkal pun saya tidak akan lari dari hadapan Tuhan, tidak akan berpaling daripada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada damai, ada sukacita, ada kelimpahan, saudaraku. Dan keselamatan tentunya itu ada, ya, tentu dan pasti. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, saudaraku. Maka dari itu, ayo, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Datanglah kepada Yesus. Terimalah jaminan kepastian keselamatan yang diberikan olehnya kepada kita semua. Kiranya video ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Di akhir video saya mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengar Injil, kabar sukacita, dan banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortandin. Terima kasih.